Tidak pernah Yesus meminta doa dari umatnya. Sementara Muhammad sampai detik ini setelah kematiannya dia selalu minta doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh umat Islam di dunia mendoakan Muhammad. Kenapa? Karena takut berdosa. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Halo, Saudara Ampi. Halo, abangku yang baik hati dan tidak sombong. Iya, saudaraku. Jenggot naga, silakan buka kamera. Moncong yang tak bisa membuka maskernya. Apa pulang kau Oke, gitu aku ngomongnya? buka kamera. Ayo kita debat. Apa masalahnya? Ayo, silakan. Nah, tengoklah kan. Selamat malam. Iya, malam. Jangan kau makan hand body ya. Ngapain kau makan hand body malam-malam? Kau punya. Kau kira enggak tua ini, matamu ini enggak tua nih. Ini abang ini yang dibawa. Dia makan hand body itu coba ya. Wih, Embody apa? ganteng kali Itu. jenggot kau bang. Bah. Kalau dikibas itu bang, dikibas ke muka tuh. Woi. Sembiri bing bang. Kutu jenggotnya itu udah kayak kecoa itu. Apa masalahmu semua? Oke. Gak apa-apa, Itu ada saudara tema aku, tuh. lanjut. Ada tema Cuma apa masalahmu bukti? apa? Ada tema di sini apa bukti Iya, Kristen temamu itu? masalahmu apa? Pertanyaanmu apa? Apa sih? Sederhana ini, kesempatan untuk memberikan bukti kepada kami bahwa saudara kami Kristen itu adalah pengikut Yesus, kan gitu. Silakan. Kau membuktikan bahwa Kristen itu mengikuti Yesus ya? Iya, Kalau saya bisa buktikan apa konsekuensinya buat Bang Suma? berarti Anda mencoba untuk menipu saya. Nah, kau yang menipu di sini kok. Iya, karena Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi Anda mau mencoba membuktikan Kristen itu gimana mengikuti ceritanya. Yesus, makanya dia mengajarkan Nah. tentang kasih, karena Yesus mengajarkan tentang kasih. Itu Bukan makanya kayak saya Islam mengajarkan tentang kekerasan. minta buktikan gitu Bang. Oke, saya Silakan, jangan buktikan. emosi Buka Yohanes dulu. 10 ayat 16. Buka Yohanes 10 ayat 16. Buka. Yohanes 10, 16. Masih ada lagi domba-dombaku itu. Oh, buka dulu, makanya. Dibaca aja. Apa katanya di situ? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan. Itu berbicara Oke. tentang orang Israel. Dengar dulu semua, Baik. kau diam. Itu Tuh, berbicara katanya kasih, Yesus bicara berkata aja berapi-api, untuk man. orang Israel, tetapi Yesus berkata bahwa ada di luar orang Israel itu yang perlu ia selamatkan, yaitu orang-orang yang mau percaya kepadanya. Begitu. Oke, baik. Kau Boleh jangan saya sembarang. bicara? Silakan. Oke, baik. Jadi gini saudaraku Ampi, Anda harus tahu itu secara filosofi yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Dalilnya ada di dalam kitab Yesaya 50 nomor 1. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Apakah saudara Ampi ini Bani Yakub? Anda mau membantahkan ayat yang tadi saya bawa, makanya kau baca dari Sabar atas. dulu. Dengar dulu. Sabar dulu, Bang. Kau jangan mempelintir-pelintir. Kau baca ayat itu dari atas, ayat 4, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan Iya, bahwa tahu. Yesus datang untuk domba-domba yang hilang daripada Israel. Tetapi Yesus menyambung perkataan itu. Dia mengatakan bahwa ada domba-domba lain di luar kandang ini yang perlu saya selamatkan. Yaitu siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada ajarannya. Disitulah Yesus akan menyelamatkan mereka, atau membawa mereka menjadi satu kawanan dengan domba yang hilang itu, untuk dituntun oleh Yesus
dan mendengarkan Yesus, mendengarkan perkataan-perkataan Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dengan ajaran kasih-Nya, yaitu orang-orang Kristen. Begitu. Jadi di luar bangsa Israel, Yesus pun datang untuk menyelamatkan mereka. Begitu. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang domba ini, saya ingin tahu, apakah Anda Bani Yakub? Di sini saya tidak berbicara tentang Bani Yakub, tetapi Yesus yang berbicara bahwa ada domba lain. Kalau domba lain berarti bukan domba yang ada di dalam yang adalah keturunan Nabi Yakub, tetapi domba yang lain yang di luar daripada domba yaitu keturunan Yakub. Berarti ada orang-orang lain di luar Israel yang percaya tentang pengajaran Yesus. Makanya mereka masuk ke dalam kawanan domba itu dan menjadi satu dengan kawanan domba itu. Begitu, Suma. Bukan, maksud saya gini, apakah Anda ini adalah Bani Yakub? Itu dulu. Saya tadi sudah pertegaskan bahwa saya bukan Bani Yakub, tetapi Yesus berkata menggunakan perumpamaan itu bahwa ada domba lain di luar bangsa Israel yang perlu untuk diselamatkan, yaitu orang-orang percaya kepada ajaran Yesus. Begitu semua. Nah, kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, baik itu di dalam Yesaya 49, Kejadian 20, itu jelas sekali diterangkan, Kejadian 30, bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Itu dulu. Kenapa Yesus mengatakan masih ada lagi domba-domba di luar Yerusalem? Bahasa Yunaninya di situ aule. Aule itu artinya kandang. Di luar kandang ini, di luar Yerusalem, di luar halaman dari Yerusalem ini ada juga domba-domba. Kenapa disebut domba-domba di luar Yerusalem? Sabar dulu. Karena kalau kita lihat Yehezkiel 5 nomor 12-13, Tuhan Bani Israel, Eloah Abraham, itu membuat Bani Yakub berpencar ke seluruh penjuru mata angin, ke seluruh dunia. Sehingga Yesus berpesan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau pergi ke orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau domba dari Bani Israel itu ada di Indonesia, mereka harus ke Indonesia. Ada di Amerika, mereka harus ke Amerika untuk mencari domba. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Makanya kalau Anda baca Matius 15, ada orang Kanaan datang kepada Yesus, dia disebut anjing sama Yesus karena dia bukan domba. Benar, Bang Suma. Gitu. Oke. Begini, Bang Bagus. Suma. Yang Bang Suma terangkan itu berbicara tentang orang-orang di luar Israel. Jadi domba itu kalau domba yang ada dalam kawanan itu yang hilang, itu yang Yesus datang untuk mencari mereka dan membawa mereka kembali kepada kandang itu. Tetapi Yesus lanjut dan berbicara bahwa ada domba lain di luar kandang ini, berarti di luar bangsa Israel. Di luar daripada bangsa Israel, itu berbicara tentang di luar daripada bangsa Israel. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu yang mau diselamatkan, Bang Suma. Salah Anda, salah. Aku tanya dulu. Tentang kandang di dalam Israel. Kalau di dalam Israel itu disebut domba, atau keturunan Yakub itu disebut domba yang hilang atau domba yang mau diselamatkan oleh Yesus. Tetapi Yesus berbicara lanjut. Dia mengatakan bahwa ada domba lain di luar daripada kawanan ini atau di luar daripada bangsa Israel. Itu merujuk kepada orang-orang percaya atau orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang mau diselamatkan, Bang Suma. Baik. Jadi perjanjian lama berbicara tentang domba yang merujuk kepada keturunan Yakub. Tetapi Yesus melanjutkan perkataannya itu bahwa ada domba di luar orang Israel. Begitu. Jadi gini, di dalam Yohanes 10 nomor 27,
Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Tolong tunjukkan suara Yesus yang mengajarkan kemudian orang-orang untuk ibadah hari Minggu. Abangku, saudaraku yang di atas, coba buka tadi Yohanes 10 itu ulang, baru kita baca dari atas ke bawah supaya kita tahu konteks apa yang Yesus bicarakan. Coba. Anda kan mengatakan Anda domba. 13 sampai 16, coba. Karena di situ sangat jelas bahwa Yesus mengajarkan bahwa orang-orang di luar itu akan dibawa untuk bergabung kepada domba-domba yang di dalam kandang itu dan menjadi satu kawanan, sehingga mereka mendengarkan suara Yesus. Kenapa nggak bisa bicara orang ini, woi? Kenapa kau bicara sendiri? Kau sudah gila kah? Bagaimana kau? Saya bertanya. Yohanes 10 yang Anda bawa itu di data 27, Yesus berkata begini, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka dombaku mendengar suaraku. Kalau Anda dombanya Yesus, saya minta Anda kemudian menjelaskan kepada saya di mana suara Yesus yang mengatakan tentang ibadah di hari Minggu. Kan dombaku mendengar suaraku. Dong, kita berbicara tentang pengajaran Yesus dong. Yesus kan justru karena itu. Bersima. Saya kan mau menjawab kamu, kamu diam, jangan kamu panik. Ya justru karena itu. Dengarkan saya dulu. Dengarkan dulu. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata, dombaku mengenal aku. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Di mana suara Yesus yang menghantarkan orang ibadah Minggu? Di mana orang mengikuti Yesus berjalan ke gereja di hari Minggu? Ada? Yesus itu bukan mengajarkan tentang hari Minggu saja atau berbicara tentang Yesus hari mengatakan, Minggu aku mengenal dombaku. Jangan kau panik, saya jelaskan dulu, jangan kau panik. Aku mengenal dombaku, dombaku mendengar suaraku. Iya, saya mau jelaskan ayat itu, Bang. Jangan kau langsung membawa arahan pemikiran kami ke hari Minggu. Hari Minggu itu apa? Sabar dulu. Kan kita Yesus mengatakan mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Iya, saya Mengikuti menjelaskan aku. tentang ayat itu. Kenapa kau panik? Loh, kok aku panik? Aku ke sinagoge, muridku kemana? Aku ke sinagoge, muridku kemana? Jadi maksud Suma mendengarkan suara Yesus. Suma yang mendengarkan suara Yesus. Bukan. Saya Jadi bukan Yesus pengikutnya. Sholat. Yesus juga pergi ke sinagoga. Suma ke sinagoga juga. Saya pengikut Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaan saya, murid-muridku, domba-dombaku mengikuti aku. Aku ke sinagoge di hari Sabtu. Muridku kemana? Di mana di Al-Quran bilang harus berdoa di masjid? Di mana? Ya Allah ya Karim. Dengarkan saya, dengar. Makanya Yesus mengatakan, saya jelaskan ayat itu, jangan kau langsung membawa arahan pemikiran kami ke hari Minggu. Yesus mengatakan begini. Pada Yesus Kristus mengajarkan tentang kasih, itu inti daripada kalau kasih itu Kristus. yang disebut kasih bukan itu berbicara tentang ibadah. Disebut kasih itu adalah mengikuti instruksi Yesus, itu disebut kasih. Nah, sekarang Yesus mengatakan, itu mengasihi engkau sebagai musuh. Bagaimana kau mengatakan kasih kepada saya? Bagaimana kau sebut kau kasih kalau kau mencontohkan ibadah yang tidak pernah dicontohkan Yesus? Bagaimana kau bilang kamu kasih kepada saya kalau kau mengajarkan sesuatu yang Yesus tidak pernah ajarkan? Yesus itu tidak mengajarkan tentang badani, saudara. Kata siapa? Yesus mengajarkan Kata tentang siapa? hati yang menyembah. Kata siapa? Penyembah Kata siapa? Harus menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus Jadi berkata tentang badani, harus di dalam Yohanes 14 nomor 12, barang aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan, sabar. Aku melakukan
melakukan pekerjaan di hari Sabat. Aku ke sinagoge. Yang percaya kepadaku melakukan itu juga. Nah, kamu hari Sabat kemana hari Sabat? Kamu kemana? Yesus mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mulai ngaco ini, mulai mampu. Terlalu panjang, terlalu panjang. Kau harus tahu itu. Sekarang saya buktikan kepada saudara nih. Kita Dia buktikan ya. datang untuk menggenapi. Saudara Ampi, Jangan ini kau terakhir panik dari saya. Seharusnya saya ini punya giliran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Kenapa kau yang Sabar. menjelaskan? Berarti kau itu Saya- mau takut, kau mau takia di Saya sini. tidak Kau ada bertanya, bukti saya dari yang Anda. harus jawab, bukan kau yang Anda harus tidak jawab. bisa memberikan bukti kalau Anda itu pengikut Yesus. Nggak ada Saya mau buktinya. bukti, tapi kau tinggal bicara terus. Bagaimana kita mau beri bukti? Tadi kesalahan Anda itu karena Anda menganggap diri Anda domba. Saya tidak menganggap diri saya domba. Yesus yang bilang sendiri bahwa domba di luar Israel. Itu domba yang di luar Israel. Tidak Di luar ada dari dikatakan kamu. domba di luar Israel itu nggak ada. Kau mengerti Jangan itu? menipu. Jangan menipu. Kau Tidak yang ada menipu. dikatakan di Yohanes 10 nomor 16 di luar Israel itu nggak ada dalilnya. Coba Anda baca. Apa nggak ada dalil? Coba Anda baca Yohanes 10 Yohanes 10 yang Anda maksud tadi. Dengar. Yohanes 10 nomor 16 yang Anda maksud tadi, boleh Anda baca. Ada nggak kata Israel di situ? Domba, kau dengar dulu, domba yang di dalam kawanan itu berbicara merujuk, kau dengar itu perumpamaan merujuk kepada bangsa Israel. Kalau Salah. domba di masa kandang itu, Salah. kepada Jangan orang-orang begitu, percaya nggak di luar bagus. Israel. Makanya kau Kamu yang mengerti. punya Bible, Jangan kamu yang lupa punya Bible, Alkitab kamu yang itu melintir. untuk mau framing. Kamu yang punya Bible, kamu yang pelintir. Nggak boleh kau pelintir Biblemu, nggak Kau yang boleh. pelintir-pelintir. Bentar, Di situ dikatakan. Aku ambil Alkitab biar jelas. Kulihat kan langsung. Baca. Ambil Alkitab, Baca. kamu Cing, Baca. kayak gini, ngapain ribut-ribut Iya. satu. Sama-sama berjenggot kalian, aku sendiri yang beda. Kalian pula yang berkelahi. Baca. Nggak ada kata Israel di situ. Ini penipu ini memang. Orang ini Saya nipu. tidak memang di situ tidak ada kata Israel di situ. Di situ Kamu domba, dengar dulu semua. Kau jangan terlalu ketahuan. Di situ Menipu lagi. Menipu lagi. Berapa tadi bang? Kau nipu lagi. Kerjamu dari dulu kayak gitu aja terus nipu-nipu. Tipu itu. Kau tadi mengatakan ada Israel di luar Israel, berarti Papua gitu maksud lo? Kau buka dulu yang 10, kau bukan framing semua. Jenggot naga. Buka itu. Kalau kau berani buka itu Mas. Di luar Israel suka-suka kau memang. Berapa tadi? Yohanes 10. Di luar Israel katanya. Yohanes 10 ayat. Iya. Di luar Israel, di luar kandang, di luar aule. Iya, itu perumpamaan semua, goblok. Yohanes 10 ayat berapa bang? Yohanes 10 ayat 13 sampai 16. Oh mama. Iya lari dari. Lengkap itu supaya lengkap supaya semua mengerti itu. Dia selalu potong-potong ayat untuk Oke bang. Kamu yang memelintir dalil kitabmu sendiri. Baca. Sabar. Ini akan terbukti siapa yang salah. Kau menipu. Saya wasit sini, saya wasit. Tenang, Ya, tenang. silakan. Marah saya nanti, saya paling benci kayak gini. Penipu dia. Penipu. Yang berapa tadi? 12? Dari 13 saja sampai 16. 13 saja. Di sini tertulis ayat 13-nya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Oh, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Yang ayat ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 16. Bulannya 16. Ada lagi pada 16. Ada nggak Israel di situ? Tunggu bang. Dengar dulu semua, kau potong-potong apa baik. Baca dulu. Sabar. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus ku tuntun juga dan mereka
mereka akan mendengar suaraku dan dengar. Lucu nih. Panik dia. Menipu. Tadi dibilang Iya, Israel. kau yang penipu. Masih ada lagi domba-dombaku di luar Israel katanya. Dia baca dulu semua, kau jangan lari-lari, kau jangan takut. Nipu. Selesai dulu. Nipu nih. Baca saudara, Nipu baca. nih. Baca. Nipu nih. Ayat 16 kurang lagi Bang ya. Memang kau itu Ada suka lagi nipu. ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mantap. Pertanyaan saya. Bobby, Pertanyaan kau mengerti saya. ayat itu? Sabar dulu, Mengerti? Sukma. Bahwasannya kita ini akan Pertanyaan dituntun gitu. saya. Pertanyaan saya, tunggu dulu. Pertanyaan saya dulu. Dengarkan dulu baik-baik. Cuma kau diam dulu. Lanjut. Dengarkan dulu. Ketika dikatakan Bobby, masih ada kau lagi mengerti ayat itu? masih ada lagi domba di luar kandang ini. Pertanyaan saya, apakah ada Bani Israel di luar Yerusalem pada saat itu? Jawab. Apa kau dengar ayat itu? Bertanya terus. Yohanes, dengar. Yohanes Kau 15 dengar nomor dulu, 24. Sukma. Kau selalu penat. Yohanes 15 nomor 24. Bobby mengerti Yesus tentang ayat mengaku. itu. Yesus mengaku, aku diutus hanya Bobby, kepada jangan domba. belajar di situ. Aku diutus hanya Bobby, kepada jangan domba belajar. yang Kau sesat mengerti dari tentang umat ayat itu, Israel. Abang Ampi, tenang dulu. Waktu masih Kau yang panjang. Anda tenang, masih Suma. Saya yang masih menjelaskan. banyak kesempatan Kau Anda bertanya, untuk kita menipu. yang jelaskan. dengar. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat Iya, benar dari ayat umat itu, Israel. Suma, Aku benar diutus. ayat itu. Tetapi Aku diutus Yesus hanya berkata kepada bahwa domba. Ada domba di luar bangsa Israel, di luar daripada kandang. Enggak ada dalilnya. Enggak ada domba di luar bangsa Israel. Bukan, Bang, bukan. Saudara Bukan. Ampi. Bukan Bang, maksud dari Bapak ini, aku ngerti maksud pemikiran Bapak ini. Maksud domba-domba di luar tuh ibaratnya kayak orang beragama lain lah, tetap diterima sama Tuhan Yesus. Salah. Kamu jangan terhasut. Itu Jangan. begini. Yang Itu disebut di luar domba. suku Israel. Dengar dulu. Sabar. Suma, kau- Jangan kau nipu, Suma, jangan kau nipu, itu- jangan kau itu nipu, maksud jangan ayat kau itu. menipu. Jangan Orang-orang menipu. yang- Jangan Orang-orang yang menipu. bukan Yahudi, yang di luar daripada Jangan orang Yahudi, menipu, jangan yang percaya menipu. kepada Yesus itu yang mau diselamatkan Oke. supaya jadi satu Eh, kawanan dengan Dinda, satu Dinda, gembala. Dinda, baby. Itu cuma. Coba buka Wahyu 3 nomor 9. Penakut. Saya sudah buktikan. Diam dulu, oke? diam dulu, Saya diam dulu, buktikan diam orang dulu. Kristen itu pengikut Yesus. Sudah selesai. Diam dulu, Ampi. Jangan takut. Waktu kamu masih panjang untuk nipu, tapi jangan takut. Izinkan saya bicara dulu. Saudara baby, kita dengarkan dulu apa yang dibaca. Sabar ya, pelan-pelan. Kita mau edukasi anak bangsa. Wahyu Baca berapa, Bang? Dinda, 3? baca. Wahyu 3 nomor 9. nomor 9. Nah, kau dengar ini Ampi ya. Lihatlah. Jangan sampai kuku. Santai, jangan kuku apa nih, jangan ngancam. Enggak, nanti nih Ampi nanti kupingnya nanti berasap Ampi tuh. Tengok aja, baca. Baca. Oh. Yang ayat 9, lihatlah beberapa orang di jemaah iblis, yaitu mereka yang menyambut dirinya orang Yahudi, Yang menyebut santai bacanya. Oh, santai. Ulang. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyambut dirinya orang Yahudi. Menyebut, bukan menyambut. Menyebut ya, sorry. Ulang. Aduh, Ulang. deg-degan aku serius. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara Ampi, Anda orang Yahudi. Anda jemaat Yahudi. Anda orang Yahudi. Bang, kena mood bang. Nanti makin panjang jenggotnya nanti.
Kena mood, pencet, kena mood abang. Abang kena mood. Jemaat iblis dia nih. Islam datang mengasihi dirimu, kamu nggak percaya. Itu namanya logika falasi. Begini saudaraku. Itu Dengar dalil. dulu. Sumpah, kenapa kau takut? Saya jelaskan ayat itu buat kau. Silakan. Dengar Suma. Dari tadi dan kami orang Kristen tidak menyebut diri kami sebagai orang Yahudi. Dengar. Tetapi dengar dulu, jangan kau potong. Orang Kristen tidak menyebut dirinya sebagai orang Yahudi. Tetapi domba lain itu dibawa masuk menjadi satu kawanan. Jadi domba itu bukan orang Yahudi, tetapi dibawa masuk untuk diselamatkan. Gimana ceritanya? Tidak ada orang Kristen menyebutnya dia dirinya orang Yahudi. Coba saya ulang lagi ya. Dinda, Yesaya 52 boleh Anda bacakan kepada saya. Itu mau lari lagi kemana? Mau lari ke Yesaya? Enggak, supaya Anda sudah jawab, mengaku ya? bahwa Anda satu kawanan. Anda mengaku sebagai satu kawanan dengan Bani Israel. Nah, kita baca Yesaya 52. Yesus Kita dengarkan Yesaya 52. Masuk ke dalam kawanan itu. Iya, oke. Oke, kita buktikan. Dinda Baby bisa baca Yesaya 52. Yesaya 52 tolong dibacakan. Apakah saudara jenggot naga ini bisa satu kawanan dengan orang Yahudi? Sabar bang, sabar. Kita mau mengedukasi anak bangsa, bukan mau menipu anak bangsa. Untuk membuat pendengaran. Dibuka Orang yang dibuka mic-nya Dinda. pendengaran itu suka lari-lari. Gak bisa, kita harus berdalil bosku. Dibuka deh, Itu biar karena membuat didengarkan. pembenaran. Itu Enggak bukan bisa. kebenaran, tetapi pembenaran. Tadi Anda bukan bukan jemaat Yahudi. Anda bukan jemaat Yahudi. Yesaya 52 ayat Itu berapa? satu. Saya tidak menyebut diri saya sebagai orang Yahudi. Oke, Tetapi udah saya diam dulu. diselamatkan oleh Yesus Kristus. Anda mengatakan Anda bangsa lain yang di satu kawanan dengan Yahudi kan, Bani Israel kan. Nah, kita baca Yesaya 52 coba. Oke. Itu Yesus yang bilang sendiri, bukan saya yang bilang. Terjagalah, Kau bisa terjagalah. cari pembenaran saja Suma. Hargai kitab Terjagalah, suci mau dibaca. terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaianmu kehormatanmu, hai Yerusalem. Kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Gimana? Kau mau masuk ke Yerusalem? Kau mau masuk ke Yerusalem, ke satu kawanan dengan dombanya Yesus? Iya, Ampi. Yakin? Saya yakin karena Yesus yang bilang sendiri, bukan saya yang bilang. Kamu tidak bisa. Tidak bisa orang Kristen masuk ke dalam kota kudus. Karena orang Kristen itu najis menurut Yahudi. Bahwa Tidak Yesus boleh. datang itu. Bang, Kalian gini, tidak gini, Bang, bersunat. Gini. Jadi kalau misalnya kan ada adekku nih yang yang ibaratnya yang angkatan lah. Jadi dia nih pengen membuat orang tuaku ke Yerusalem. Nggak mungkin nanti diperiksanya titip bapakku. Bapak ada sunat belum? Nggak mungkin gitu kan? Nggak boleh. Tak boleh masuk. Nggak boleh. Itu melanggar. Itu dalil. Emang diperiksa bang? Enggak. Kalaupun misalnya tidak diperiksa, tapi kita tahu diri dong. Karena kota kudus itu nggak boleh menurut firman Tuhan, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana. Itu dalil. Tahu diri dong. Makanya sebagai yang bukan domba, ngapain ke sana? Kalau bukan domba ngapain? Jadi kalau udah seumuran kayak gini nih, disunat udah kapalan lah judulnya. Nggak agak ngeri ya? Daripada Tidak. orang yang dibawamu ini nggak sunat, dia udah kayak pelepah kelapa, dia punya apa itu? Udah kayak aspal, udah berkarat Itu pun. sunat dari mana? Tidak ada perintah dalam Al-Quran kau sunat. Oh, Bang. Kau jangan Kenapa? Gimana ayatnya Kenapa kau dalam menangis? disebutkan sunat? Kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis? Itu dalil tadi, dalil. Dalil. Itu dalil, Di dalam oke? Al-Quran tidak ada sunat. Kau itu Kembali kita penipu. kepada tema. Kembali kepada Di tema. dalam Kembali Al-Quran kepada tidak tema. ada sunat. Kenapa kau takut? Tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk sunat. Cuma jangan kau bicara banyak. Coba kau tunjukkan ayatnya tentang sunat di Al-Quran.
Oke, kembali kepada tema. Kita face to face, ayo berbicara tentang sunat. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Di mana Di dalam kitab Al-Quran berbicara tentang sunat? Tidak ada cuma. Kalau kau dapat ayatnya, saya lompat sekarang dari atas hubungan rumah. Coba. Aduh. Saya kasih tentangan buat kau semua. Kenapa di saat kamu menemukan dirimu nggak boleh masuk ke kota Kudus, kau ngamuk? Kenapa? Saya dipanggil oleh Yesus, dipilih oleh Yesus untuk masuk ke dalam kawanan itu, Bang. Bukan keinginan saya. Yesus yang bilang, kau masuk ke dalam kawanan ini supaya kau jadi dombaku, saya jadi gembalamu. Begitu. Baik. Berarti Anda merasa bicara sendiri dia soalnya. Berbicara tentang sunat, kau tunjukkan dulu satu ayat dalam Al-Quran berbicara berarti tentang Anda sunat. merasa ini, Kalau berarti dapat, Anda saya lompat dari Monas. berarti Anda merasa kalau di dalam diri Anda ada Yesus, gitu. Karena Bukan, Bang. yang disebut Maksud abang yang di bawah ini dia meminta data abang. Ada nggak abang di Muslim ini disuruh sunat? Itu maksud abang nih. Oke, Ada baik. nggak dapat di ayatnya? Itu yang diminta ya, makanya dia mete-mete aja kan. Baik. Di dalam Islam ada dua hukum, ada dua sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadits, as-sunnah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran millah Ibrahim. Millah dalam tradisi Yahudi itu adalah berit millah. Berit millah dalam Abang kena mood, dia kena mood. dalam tradisi Yahudi, biarkan aja dulu, dia nggak mau berhenti bicara soalnya. Nggak mau berhenti bicara dia. Berit millah, perjanjian sunat, itu diajarkan kemudian di tradisi Yudaism. Sedangkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran millah Abraham. Apa millah Abraham? Itu sunat. Oh, berarti memang nggak ada di Al-Quran, Bang, tapi ngikuti dari sejarah yang apa yang maksud abang nih? Terus Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk bersunat. Abraham mengajarkan keturunannya bersunat. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk bersunat. Jadi perintah yang datang kepada Bani Israel melalui Abraham, perintah yang datang kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad. Perjanjian di dalam kitab Kejadian nomor 76, nomor 7 dan seterusnya sampai 23 sampai 26, Tuhan mengatakan begini, inilah perjanjian kekalku kepadamu wahai Abraham, wahai Ismail, wahai Ishak, kepada anak-anak kalian, keturunan kalian secara turun-temurun, bahwa setiap laki-laki di antara kalian dari keturunanmu wajib hukumnya bersunat. Ismail keturunan Nabi Abraham, Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail. Secara turun-temurun, dua bangsa di bumi ini itu secara turun-temurun bersunat. Yang pertama adalah Bani Israel, yang kedua adalah Bani Ismail. Dua saudara ini secara turun-temurun bersunat sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka punya perjanjian kekal dari Tuhan mereka. Jadi tanda perjanjian dengan Abraham adalah menafsirkan bicara ajaran dalam kitab suci orang Yahudi itu perintah, itu bukan ajaran. Itu perintah untuk dilaksanakan, itu bukan ajaran. Jadi kau bicara mila itu kau penipu. Mila itu kan ajaran, sedangkan sunat dalam Alkitab itu perintah untuk melakukan. Begitu. Kalau mila, kalau bicara tentang kitan baru itu. Kalau orang Yahudi, kalau orang Yahudi mila itu apa? Kalau orang Yahudi mila itu apa? Kalau orang Yahudi mila itu apa? Mila itu ajaran, bukan kitan. Oke. Ajaran Mari itu kita lihat berbicara ya. tentang ajaran-ajaran para nabi. Tetapi kalau sunat itu perintah. Itu perintah Allah kepada Abraham untuk sunat. Oke. Kalau kau berbicara Kalau mila Abraham itu apa? Itu ajaran atau agama. Agama. Nah, Dimana, agama Abraham itu, ajaran Abraham salah satunya apa? Dalam Al-Quran kitan mana kitan?
Tunggu. Aku kasih kamu data. Katanya kalau di Alkitab itu dipotong kulit Oke, katanya. sabar. Oh, jangan penipu Suma. Oke, kita nggak ada sebenarnya kita nggak lagi sedang membahas tentang sunat ya, tapi nggak apa-apa. Kau yang bawa sunat tadi, makanya kau penipu. Tidak bang, kan di situ dikatakan di Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Kami bersunat. Sunat itu perjanjian lama, sedangkan perjanjian baru Itu lari bukan kemana-mana. sunat. Coba. Perjanjian baru itu menyuruh untuk dibatis. Dengar dulu. Tadi di Yesaya 52 Bicara nomor 1. sunat, berarti kau harus tunjukkan juga dalam Al-Quran di mana Dengar sunat. dulu. Kata kita. Astagfirullahaladzim. Dengar dulu. Di Yesaya 52 tadi nomor 1, di situ dikatakan, berterjaga-jagalah Yerusalem, kota Sion, jangan lagi ada padamu orang yang najis, orang yang tidak bersunat masuk ke dalammu. Nah, kami umat Islam bersunat, boleh masuk ke Yerusalem. Kamu nggak boleh. Tadi kamu mengatakan bahwasanya kamu mau satu kawanan dengan Bani Israel kan? Tapi faktanya kamu tidak bersunat, berarti kau tidak boleh satu kawanan dengan mereka. Bagaimana satu kawanan kalau kau tidak bersunat? Nah, berarti yang satu kawanan dengan Bani Israel ya kami umat Islam. Berarti kalau abang yang orang Islam ini boleh ke Yerusalem? Boleh, makanya Masjidil Aqsa kan ada di sana, Masjidil Aqsa. Tidak ada kata sunat. Kenapa jadi Al-Quran? Kenapa jadi Al-Quran yang jadikan sandaran? Yesaya 52 tadi, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Kata sunat di situ dalam bahasa aslinya apa, Bang? Kata sunat dalam bahasa aslinya apa, Bang? Kenapa lari ke bahasa aslinya? Itu tidak bisa menipu saya, Suma. Saya sudah tahu. Kenapa bisa lari ke sana? Apa maksudmu? Kata aslinya dalam Yesaya itu sunat itu apa? Ya enggak, apa emangnya? Apa bahasa aslinya sunat di situ? Di situ berbicara tentang apa? Coba, kau buka dulu. Ya, cuman bertanya doang. Bertanya doang, nggak paham dia. Cuman bertanya doang. Penipu, makanya saya tanya kok. Karena Lo kok jadi saya penipu? dalam Al-Quran, itu tidak Ketika berbicara mengenai dengar. Ketika kita berbicara tentang apa yang Anda sebutkan tadi, jangan kau kacau ini orang. Cocok memang kau jadi orang Kristen. Cocok memang sekali. kau juga cocok jadi orang Islam karena kau itu tukang menipu. Apa yang saya tipu? Nabi Muhammad berkata harus bisa menipu dalam 3 hal kan? Satu apa? Nipu satu. Oke. Satu apa? Menipu dalam 3 hal. Iya, satu apa? Satu yang menipu. Apa? Tapi Tiga kalau hal di yang Kristen boleh menipu dalam segala hal. Dari mana? Mau dalil? Kau itu yang penipu itu. Mau dalilnya? Kalau ya katakan ya, kalau tidak Enggak, katakan aku tanya dulu. Kamu mau dalilnya? Kalau di Kristen itu boleh menipu dalam segala hal. Begitu Suma, saya sudah buktikan bahwa orang Kristen. Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus Kristus kau beritakan dengan cara propasis atau jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Kamu ngerti bahasa apa arti propasis? Dalam bahasa Yunani, propasis itu mengelabui, berpura-pura, palsu. Paham? Roma 5 nomor 20. Coba gini, Di mana dusta semakin melimpah. Di mana dusta semakin melimpah, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Ngaco. Memang betul yang dibilangnya, Bang? Apa betul yang dibilangnya tuh? Ibaratnya dibilangnya di dalam agama Muslim kalian ada 3. Apa tadi sebenarnya? Ada 3 apa? Memang ada? Bukan berbohong. Artinya yang pertama, menyenangkan hati istri
Contoh ya. Ketika istri memasak makanan asin, Oh. terus kita bilang, ih enak sekali masakannya. Dalam Dalam segala hal. Tapi boleh kita mengatakan, waduh, enak sekali masakanmu sayang. Padahal itu boleh. rasa air got. Selain itu nggak boleh. Selain itu nggak boleh. Kedua, orang yang berseteru. Misalnya ada orang berseteru, saudara ingin saling bunuh nih. Saudara, kita boleh mengatakan saudaramu sebenarnya selalu menceritakan kebaikan-kebaikanmu dan dia ingin sekali kemudian berdamai samamu. Padahal enggak. Lalu kita datang lagi kepada saudaranya yang satu. Sebenarnya saudaramu itu selalu rindu samamu loh, pingin kali. Masa bang? Akhirnya kita pertemukan, damai mereka. Itu boleh di Islam. Yang ketiga adalah siasat dalam perang. Dalam perang boleh orang mengatur siasat. Apa siasat itu? Yang berpura-pura mengelabui musuh. Itu boleh. Dalam 3 hal ini di Islam boleh. Dan semua orang Itu melakukan itu. Kalau Itu seperti yang abang, dibaikkan. kalau seperti abang bilang tiga-tiganya itu nggak di dalam Islam pun, di dunia nyata pun kayak gitu orang pasti ngelakukan. Ya nggak sih? Itulah yang dimaksud. Iya, betul. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud 3 hal itu. Aku besok kalau misalnya Tapi kalau gimana? Tapi kalau di misalnya- dalam ajaran Paulus boleh menjadi semua dalam semua. 1 Korintus 9. Paulus. Kayak benci kali kau sama si Paulus. Gimana bentuk si Paulus? Ajaran 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20 21. Paulus itu bisa menjadi apa saja. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Jawa ngaku Jawa, kepada orang Bugis dia ngaku Bugis. Itulah Paulus. Itu dalilnya tuh. Dalilnya seperti itu. Mau kayak mana? Cuman kalian yang tidak mendalami isi Bible, kami yang mendalami gitu. Tapi lebih baik aku jelas-jelas bang. Aku ibaratnya dalam arti kata ini banyak ngomong asyhadu. Aku ibaratnya nggak memihak ke kiri ke kanan. Aku di tengah aja dulu nih. Ibaratnya yang mana yang betul lah, yang mana yang betul disampaikan. Itu aja. Kayak mana sama Bang Cocok kan? Iya, saya berbicara pasti pakai dalil. Kalau ada hal yang saya utarakan pasti dalil. Kayak rada-rada takut kebongkar abang waktu dia ngomong tadi itu. Kuperhatikan kayak abang pleset-pleset kan, misalnya dia kayak mau menggali abang kan. Jadi abang pleset. Dia cuma mengatakan bahwa kami orang di luar Yahudi akan digabungkan satu kawanan dengan orang Israel. Ku kasihlah data Yesaya 52 tadi nomor 1 bahwa orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke sana. Jadi bagaimana mungkin satu kawanan dengan Bani Israel? Oleh ku kasih data. Dia ngumpat, lari bertanya tentang sunat. Kita tidak sedang bahas sunat. Tapi aku dari kepikiran kayak gini loh bang. Abang nggak merasa dirugikan abang? Kenapa bisa rugi? Kenapa bilangnya? Kenapa? Abang berapologet kayak gini, abang ibaratnya mengasih yang benar lah, ibaratnya yang Kristen nih, inilah ajaranmu yang benar, kan gitu. Bang Edis pun mengasih tahu inilah jalan yang benar, sebenarnya agama yang benar. Jadi kalau kepikiran sama aku bang, kalian berdua ini ibaratnya untung di Bang Edis. Kenapa aku bilang untung di dia? Bukan aku membela dia Kristen, bukan. Ibaratnya kalian punya 2 kolam. Ini logikanya ya, kalian punya 2 kolam. Di Indonesia ini kan mayoritas Muslim, jadi lebih banyaklah kolammu, kan gitu. Jadi judulnya kalian saling ibaratnya menjalalah. Kau jalalah kolam si Bang Edis nih, dapat ikan kan gitu. Kau angkat. Jadi Bang Edis nih di jalannya pula ikanmu. Dapat, tapi nggak sepenuhnya dapat yang di kolammu. Pasti ada sisa-sisa agak-agak berapa puluh butir kan gitu. Sama kayak Bang Edis. Jadi ibaratkan ikan yang beberapa puluh butir itu orang yang paling kuat agama yang nggak dapat lah ikan itu. Ibaratnya gitu. Abang nggak rugi ya bang? Rugi itu. Betul nggak sih? Tapi saranku yang sebetulnya bang. Tadi putus-putus. Bisa. Putus-putus. Tapi saranku yang betul-betulnya ya bang ya. Abang kan punya kolam nih, banyak ikan ya abang. Abang bikin tembok setinggi-tinggi mungkin, sebagus-bagus mungkin, sekokoh-kokoh mungkin. Bulldozer pun nggak mau bisa merobohkan pagar abang tuh. Jadi abang bikinlah pintu kecil untuk
memasukkan orang. Di situ baru poinnya dapat abang. Tapi kalau kayak gini cara abang nggak ada pagar, ibaratnya abang punya kolam tapi pagar abang terbuka aja sama kayak Bang Edis terbuka aja, tinggal orang maling aja gitu ibaratnya, paham kan? Itu judulnya kalian ini, betul nggak sih? Soalnya di Indonesia Iya, ini mayoritas paham. Muslim. Makanya kalau saya ya, ini bukan masalah mayoritas minoritas, bukan. Ini masalah kebenaran. Ini Betul. masalah kebenaran yang Rugi dia, kita sampaikan Bang. itu kebenaran. Kalau menurutku ya, ini aku menurutku Nah. rugi dia abang ya. Kenapa? Ya nggak sih? Kenapa rugi? Saya kan menyampaikan kebenaran saya. Sama itu pun sebelah pun Yang ini juga kusampaikan menyampaikan kebenaran. adalah menurut dia, tapi kan bisa diuji. Sekarang saya bisa baca Bible, dia nggak bisa baca Quran. Standarisasi orang memahami Islam, untuk mengerti Islam, untuk paham Islam, ya harus melalui pintu. Apa pintu yang harus dilalui orang supaya dia bisa paham Al-Quran? Semua nih, Islam, Kristen, atau apapun agamanya, yang namanya manusia ketika ingin paham Islam, kuncinya harus dipegang dulu, yaitu yang pertama bisa baca Al-Quran. Edis bisa baca Quran nggak? Nggak bisa. Bagaimana bisa paham Islam? Nggak bisa paham Islam Edis itu karena nggak bisa baca Quran. Syarat untuk memahami keislaman itu pertama dia harus baca Quran. Makanya umat Islam itu disiplin ilmu yang paling pertama yang harus dikuasai memahami Islam itu harus ikra, baca. Diperintahkan baca dulu. Setelah baca baru memahami disiplin ilmu yang lain. Kurang lebih ada 17 disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang untuk memahami Al-Quran secara mutlak, absolut. Edis membacanya pun tidak. Bukannya gimana ya? Aku menurutku kalau kami yang baru-baru nih, ibaratnya orang mualaf lah seperti Bang Deddy Kobuzer yang apa tuh kayak siapa yang mualaf lah pokoknya, agak susah loh Bang membaca agama Bang tuh susah. Kenapa aku bilang susah ya? Membaca Arab belum artiannya lagi, belum apanya lagi ya? Pokok susah lah, banyak tuh yang harus dihafal di kepala gitu. Betul gak sih? Memang susah. Betul. Susah kan? Makanya Susah tuh. susah banget. Makanya aku bilang siapa yang mengatakan Edis itu bisa tentang Islam? Nggak ada. Islam itu cuma Edis itu cuma lawak-lawak. Membaca Al-Quran saja Edis nggak bisa. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan dia bisa Islam? Cuman tahu sedikit baca terjemahan doang. Sementara Islam itu harus tahu nahwu saraf, balaga, kemudian i'rab, nasak mansuk dan seterusnya, tafsir. Harus bisa mengerti itu semua baru bisa mengambil sebuah kesimpulan di dalam pemahaman tentang Islam. Dia membaca aja tidak. Tetapi kalau hanya modal koar-koar kepada Islam awam, dia menjelaskan tentang ayat, terjemahan, hebat dia, hebat memang. Tapi kalau orang paham Islam, paham Al-Quran, nol. Dia nol, nggak ada. Dia anak TK pun lebih pintar daripada dia. Cuman dia bisa silat lidah, itu doang. Di situ. Coba suruh baca Quran, nggak bisa dia baca Quran, nggak bisa. Bagaimana bisa paham? Jago silat lidah lah dia ya. Ibarat Edis itu anak TK yang membaca buku kedokteran, baru baca buku sampulnya, baru sampul bukunya, habis itu dia buka praktek. Jadi yang percaya dia adalah pasien sinting semua. Oh, ibaratnya ODGJ belajar gitu maksudmu? Itulah Edis. Itulah Edis. Gimana ya? Aku pusing aku ngeliat apologet nih. Gimana kok bisa kayak gini terjadi apologet ini? Kami hadir itu karena mereka hadir Islam ribut. itu hadir. Lebih baik tenang-tenang aja. Ini nggak masalah Islam apologet. Ya, gara-gara mereka lah kami hadir. Kalau mereka nggak ada, kami pun tak ada. Dia pun ngomong kalau nggak ada kalian, mereka pun nggak ada bisa. juga. Tak bisa, tak bisa. Gimana sih Memang sebenarnya kalian ini? Aku pun pusing aku Bang. Apa salah damai-damai tentram nanti kena bom susah Awak yang susah.
Mereka yang memulai. Ini mereka. bang, ada kawanku pendeta bang, ada kawanku pendeta nih. Lagi sekolah pendeta ya. Kau tadi kemarin nantang dia kan? Nih. Ngomong kau? Masker. Oh masker, nggak ada masker. Pakai bajumu tuh. Kayak ISIS kau bikin ISIS. Wah, saya ngecek. Ini orangnya. Pengecut bang. Awak aja diceramahinya sama dia. Sekolah pendeta. Ini orangnya nggak berani kan ngomong. Soalnya gini bang, aku di kedai bang. Kan kami ada kedai nih, satu kedai tua, satu kedai biasa kan. Jadi karena awak viral lah kan. Jadi ada yang sok pintar, ada yang sok yes, sok oke. Coba kau naik dulu ke atas nih, kau rasakan sensasi deg-degannya. Jangan cuma ngomong aja. Iya bang. Woi bro, bentar bang. Oh takut dia nanti nampak mukanya bang. Ku buka baju untukmu. Kemana? Buka baju tuh. Awas itu kawan bang Suruh pakai helm. Berani kau? Agak aku kalau ada pertanyaan dia aku sampaikan ke kau itu aja. Oh, Kau udah kau berani orang belakang kau. Iya. Gak boleh kau gitu. Apa kata bang? Aku kasih nanti pertanyaan dari belakang. Aku yang ngomong. Aku lah yang ketangkap nanti sama orang. Otak nggak ada nih kadang nih. Pertanyaan diskusi. Diskusi kau ngomong langsung. Ya apa? Gila kau. Itulah. Ada dua di sini. Iya, datang, Bang. iya. Gimana? Iya, nanti kalau udah siap baru kita diskusi. 3 orang kita sini mualaf, ketiga-tiga dibikin nanti awas kalian gue. Kalau lebih baik ngomong kalian. Kau mau ngomong enggak? Ngomong enggak? Assalamualaikum guru kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah guru kami. Semoga sehat selalu, lancar dalam menjelaskan sesuatu. Semoga mereka tertarik guru kami. Kami selalu mendoakan guru kami Bang Juma sehat selalu. Terus untuk membentengi umat Islam dari pemutratan. Itu aja guru kami. Sehat selalu. Makasih Ya, Bang, kami makasih. turun. Siap. Assalamualaikum guru kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Yudas. Yudas Itu baby Makabi. suruh temennya pakai helm aja biar gak ketahuan debat sama Bang Zumanya. Oke bang, turunnya bang. Siap. Hercules. Tolong yang muslim tahan diri dulu ya. Halo saudara Hercules, semangat malam. Malam Bang Juma. Maaf Bang Malam Juma. juga. Kepencet ini, saya muslim. Maaf. Baik Bang, baik. Makasih. Saudara-saudara non muslim, silakan naik bantu saudara baby karena dia udah mulai ketakutan ini. Udah mulai lari dia. Saya takut, Bang. Takut sama maminya maksudku. Ya sih. Nah, makanya. Itu ya, nanti. Anak mami dia ini, teman-teman. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Ada itu yang semalam itu yang dari Medan juga. Assalamualaikum Ustaz. Oh mama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nanya satu hal nggak Ustaz? Satu Apa aja. pula ini? Dari kemarin Buang nggak nyambung juga otaknya. Silakan saudara non muslim. Halo. Ajukan permintaan. Halo. Ada suara nggak? Ada Katolik Protestan. Ada suara nggak? Nggak ada. Halo, ada suara nggak di sini? Ada suara? Katolik Protestan bang. Nggak ada suara. Katolik atau Protestan ini? Halo. Halo abang. Bro, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bang,
Halo saudara, semangat malam. Halo. 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 Tes. Bang. Ya. Mau ngomong bentar. Dibilang kawanku ini ibaratnya ada waktunya nanti dia ngomong samamu. Jangan sekarang. Dia lagi posisi lagi. Oh iya, baik. Nanti kena ketawain lagi samamu. Kan gitu. Aku susah aku. Jadi harus baik-baik betul-betul kalau aku naik ke atas nih. Jangan agak-agak yang gini-gini dah. Kayak semalam itu. Kalau yang kayak gini udahlah. Rusak kita. Kan gitu. Memang Iya juga itulah kawanku yang membilang sama aku. Ibaratnya kalau nggak ada data kau katanya, nggak usah naik katanya. Dia mau ngomong sama kamu. Nantilah, lanjut dulu bang. Oke. Nanti pas dia lagi banyak data baru naik. Halo, selamat malam. Halo. Ini keturunan Nabi Syekh semua ini ya. Buka kameranya bang, kalau mau diskusi silakan bang. Juma kamu nih keturunan Nabi Syekh ya, Juma. Nabi seks maksudnya apa itu? Nabi yang biasa terima ayat hanya untuk kebutuhan seksualnya. Maksudnya? Begitu pingin istri orang turun wahyu untuk ngentot, kan begitu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Anak yang tahu nikah itu kan memang bagaimana kamu ikuti teladan Nabi kamu yang model kayak gitu, Juma. Kamu keluar, kamu tidak tahu malu, Juma. Sekarang kalau Anda berbicara seperti itu, siapa kitab suci yang kemudian dibuat seperti kitab suci khusus gay? Kamu jangan ngomong ke situ, Juma. Kamu itu siapa rumah ibadah di pangkat lobang kamu, Juma, ya. Rumah ibadah mana Juma yang biasa kamu dinikahkan laki sama laki? Jangan menghina begitu, bos. Jangan kau menghujat menghinanya lebih itu. Daripada kau menghina orang itu lebih. Makanya malam saya naik ini mau menghina. Loh, saya menghina apa? Kamu bersembalin bersemuanya di balik itu masker tak saya menghina apa? Saya bicara pakai dalil gitu. Cuma goblok kau, Juma. Kau kenapa? Kau kenapa, bos? Kau kenapa? Tiap malam teriak-teriak kayak goblok. Ya. Kalau kamu tidak mau berdiskusi, jangan kesini. Ini cuma komen untuk diskusi lintas agama. Kamu itu supaya dia mau istri orang langsung turun wahyu untuk ngentot. Tahu nggak? Bisa buktikan dalilnya. Kau buka aja Al-Hasad 37. Apa bunyinya di situ? Karena begini, Bung. Jangan kau panggil saya Bung. Jangan kau panggil saya Bung. Panggil aja namaku. Kau tunjukkan ayatnya yang kau sebut tadi. Panggil kamu setan. Boleh. Nah, boleh. Ya, sekarang setan. kau tunjukkan ayatnya tadi yang kau sebut tadi itu. Al-Hasad 37. Apa bunyinya di situ? Loh, masa kamu nggak tahu? Kenapa kamu kalau kamu nggak tahu ayatnya, kamu jangan. Kau yang menuduh. Kamu menuduh. Kau yang menuduh. Silakan kau dalilkan. Santai. Saya sangat santai. Ya, karena orang mau menghujat Nabi saya itu tidak ada celah. Sehingga untuk menghujat dia mereka harus ngarang-ngarang cerita gitu. Kalau tuduhan itu benar terhadap nabiku Nabi Muhammad, maka ajarannya tidak akan sampai 1400 tahun bertahan. Bahkan dia untuk hidup di tengah-tengah bangsa yang beringas aja itu tidak mungkin bisa. Nabiku Muhammad itu adalah penyempurna akhlak manusia. Beliaulah manusia yang paling sempurna akhlaknya di atas muka bumi ini. Jadi kalau orang Kristen seperti tadi yang oknum, itu hanya mendengarkan orang-orang yang membenci Nabi kami dari sesuatu yang tidak ada sumbernya.
Gitu. Akhlakkulah yang nabiku yang mengajarkan akhlak itu. Makanya orang-orang pada saat beliau meninggal, orang sejazirah Arab tidak mau mayatnya dikuburkan. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad. Belum ada orang di atas muka bumi ini meninggal secinta-cintanya orang tua kepada anaknya. Belum ada orang tua yang mau anaknya mayatnya tinggal di rumahnya. Nabi Muhammad sejazirah Arab tidak ada yang mau mayatnya ditinggalkan oleh mayat. Padahal sudah tak ada ruh. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad, nanti hari ketiga baru dikuburkan mayatnya. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, saking cintanya. Datang orang-orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa baca Quran, hanya bisa menghujat dan menista beliau. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke, silakan Saudara Wi, semangat malam. Halo Saudara Wi. Ini 21 permintaan. Banyak kali nih. Coba diperiksa teman-teman non-muslim, diperiksa dulu. Kelihatannya kalian minta permintaan tanpa disadari deh. Dibatalkan dulu kawan. Halo, semangat malam. Ini Islam, rata-rata Islam nih yang minta. Dibatalkan ya teman-teman ya. Boleh ya. Halo, semangat malam. Iya bang. Katolik Protestan. Saksi Yehova bang. Saksi Yehova. Oke, silakan. Saudara Aries. Mau nanya bang, Yohanes 17 nomor 3 nih saya masih bingung bang. Bentar, sabar. Saudara Aries. Ya. Katolik Protestan. Islam bang. Ada yang disampaikan bang? Ada yang disampaikan? Ada bang. Apa itu? Kau nanti dia pertanyaan ada jawaban. Gini bang. Jangan tangkap awak ya. Awak cuma menyampaikan pertanyaan orang. Kan gitu. Yeah. Gini bang. Dia kawanku ini menanya. Kok Nabi Muhammad itu wajahnya tidak bisa dilihat? Digambarkan. Tidak bisa digambarkan lah wajah Nabi Muhammad. Tapi kalau wajah istri-istrinya bisa. Kenapa bang? Halo, Assalamualaikum. Di mana itu? Alasannya bang? Gambar istrinya di mana? Ibaratnya menggambarkan wujud wajahnya gitu bang. Iya, di mana bisa kita lihat gambar bini beliau? Bini nggak bisa dilihat katanya. Kau gimana? Justru yang banyak bininya, kenapa orang nggak bisa? Kan banyak bininya, justru orang kelihatan kan? Oh, maksudnya gini bang. Istrinya Muhammad kan 9. Itu sesama istri. Oh pusing gak bang? Sabar ya bang ya. Siap. Jadi gini bang, istri Muhammad kan 9. Ini bukan menista agama, bukan. Ini kata teman aku nih. Istri Muhammad kan 9. Sesama istri dia tahu bahwasannya dia ini istrinya Muhammad. Tapi kenapa orang yang penganut agama Muslim tidak tahu wujud rupa, termasuk istrinya, wujud rupa wajah Muhammad ini bang? Coba kasih penjelasan. Kata siapa? Nabi Muhammad itu pada zamannya nggak pakai masker kayak saya. Nabi Muhammad nampak wajahnya. Kepada semua orang beliau menampakkan wajah. Kau dengar nih? Semua orang pada zamannya kemana Nabi Muhammad ke situ dia punya wajah ada nampak.
kelihatan. Cuman kenapa tidak ada gambar Nabi Muhammad? Karena tidak ada orang yang mampu merekayasa kebohongan tentang beliau. Pada zamannya belum ada fotografer. Nggak ada fotografer. Nggak ada kamera. Zaman itu. 1400 tahun lalu mana ada foto, mana kamera. Ketika hari ini ada orang melukis wajah beliau, itu kebohongan. Karena wajahnya tidak seperti itu. Yesus aja nih, di setiap negara fotonya beda. Sekarang kalau ditanya saudara Kristen, mana foto Yesus yang sesungguhnya? Nggak ada yang bisa tunjukkan. Nah sekarang foto Yesus banyak dihina-hina sama orang. Kami nggak mau Nabi kami juga diperlakukan seperti itu. Nabi Muhammad suci dari hal-hal seperti itu. Sedangkan tidak ada fotonya aja, tengoklah penghujatan orang terhadap dirinya. Apalagi kalau ada fotonya. Lagian kalau ada fotonya bagaimana ceritanya? Ada foto 1400 tahun silam. Kami tidak mau, di Islam itu tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, yang tidak seperti dengan fakta di lapangan gitu. Begitu abangku. Jadi demi menjaga kesucian beliau, ya kami tidak merekayasa gambar beliau bahwa begini wajahnya, nggak ada itu, nggak ada. Nah, sementara kalian bingung sendiri yang mana foto aslinya Yesus coba. Artinya rekayasa kan? Nah, kalau kami, Nabi kami nggak boleh kami rekayasa gitu. Ya paling kalau orang mau menghujat kayak tadi, menghujat tanpa ilmu gitu, menceritakan Nabi Muhammad sesuatu yang tidak benar. Halo, semangat malam. Semangat malam juga. Katolik Protestan abang. Ya. Silakan buka kamera abang. Silakan. Silakan. Ya. Sorry. Buka kameranya bang. Silakan. Silakan bersana Diki. Buka kamera. Kebur lagi. Sorry ya bang, agak pusing dia ngasih pertanyaan sama aku bang, agak nggak jelas. Tunggu disimpannya betul dulu, besok ku datangi kau ke atas lagi. Malam Bang Juma, salam kenal Malam juga. semua. Siap. Ya, Dari agama mana abang? kenal saya dengan Cuan Bang. Kalau saya sih, saya Kristen Bang. Saya sih yang akan tanya secara umum ya Bang ya. Iya, Ya. buka kameranya. Itu boleh Bang ya, silakan. nanya ya Bang. Iya, buka kameranya silakan. Tunggu sebentar. Iya. Bentar nih, bentar aku buka. Udah ya? Udah belum? Nah, oke Bang. Jadi gini Bang, saya akan nanya Bang, kalau menurut pendapat saya Bang ya, baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik Bang ya. Secara umum menurut pandangan Abang, kalau menurut saya agama itu ikut-ikutan Bang. Orang yang lahir di keluarga Islam, orang yang Hindu. Nah, jadi yang saya pingin tuh seperti ini ya. Jadi kan kalau misalkan tiap-tiap orang kan artinya mungkin dia kan itu agamanya Islam, itu seperti abang nih, oh kamu agamanya Kristen atau Hindu atau Buddha, harus punya rasa care misalkan. Kenapa harus Islam? Nah yang saya lihat itu yang secara umum semacam gimana ya? Oh agama gua paling bagus, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha. Nah mestinya kan argumennya kan yang konstruktif gitu kan secara umum. Nah itu menurut pandangan Bang Juma gimana? Kalau menurut saya sih sampai hari ini orang yang agama mayoritas 90% itu ikut-ikutan Bang. Ikut-ikutan. Jadi kalau misalkan mau belajar Hindu ngeliat Buddha, Islam, Katolik, Kristen, nah baru mereka milih, itu fair menurut saya pelajarannya. Nah,
Yang saya akan tanyakan, kenapa tuh Bang? Kok kenapa orang tuh kan harusnya belajar satu-satu kan? Seperti makanan lah. Ada makanan ikan mas, ikan lele, seperti itu Bang. Bagaimana Bang Juma? Silakan Bang. Iya, baik. Jadi semua agama meyakini agamanya paling benar. Semua agama mengatakan imannya lah yang paling benar. Boleh, sah-sah saja itu terjadi. Tetapi ada satu hal yang kita miliki, yang semua manusia miliki. Apa itu? Akal. Senjata inilah yang kita pakai untuk menakar sebuah agama. Anda boleh mengatakan agama Anda paling benar, saya juga mengatakan agama saya benar. Lalu bagaimana menakar mana yang benar antara agama Anda yang menurut Anda benar dengan agama saya menurut saya benar? Akal. Akal lah yang menjadi filter mana di antara agama kita yang paling benar. Masalahnya sekarang adalah bahwa ketika agama Anda temukan bertentangan dengan akal, Anda nggak mau tunduk dengan keadaan. Selalu saja mengatakan agama Anda benar, tapi tidak masuk akal. Lalu apa fungsinya akal kalau begitu? Kita pilih baju aja nih, pilih baju aja, kudu pakai akal. Pilih makanan kudu pakai akal. Pilih istri pakai akal, segala-galanya pakai akal. Cuman satu, pilih Tuhan kok nggak pakai akal, kan lucu. Nah di sini kelemahan saudara-saudara. Kami kalau menemukan kemudian Islam itu ada kelemahan, sudah lama kami meninggalkan Islam. Tapi pola di Islam itu adalah akal. Apalah ta'akilun, apalah tatafakkarun. Islam selalu dipicu, ya, selalu dipacu untuk kemudian mengembangkan diri dalam pola keagamaan berdasarkan akal. Kalau di Kristen semakin berkristen semakin meninggalkan akal. Itu poinnya. Tetapi sebagai manusia kita gengsi mengakui itu. Contoh nih ya, contoh. Apakah Tuhan itu pernah masa di mana dia bukan Tuhan? Tuhan pernah kemudian menjadi bukan Tuhan. Pernah di mana Tuhan itu mati. Tuhan dilahirkan manusia. Kan sudah tidak masuk akal. Tetapi tetap saja saudara mengatakan agama Kristen lah agama yang paling benar. Bagaimana mau dikatakan benar Bang kalau nggak masuk akal? Itu aja dulu. Jadi kita menganggap agama kita ini paling, kita menganggap agama kita ini paling benar karena kita menganutnya dari lahir, bukan karena proses berpikir. Kayak ini yang mengatakan botol. Karena ego dalam beragama. Tapi kalau ditanya, apakah pantas Tuhan menjadi manusia? Secara logika. Bukan ego botol. Lalu apa? Apa pantas Tuhan menjadi manusia? Kau itu kalau naik ke komal kau itu orang suruh buka on cam. Kau disuruh buka maskermu kau nggak mau. Memangnya kau apa itu? Iya, kenapa ya? Kalau abang nggak mau buka kamera kan tinggal turun aja di bawah, ngapain cari masalah? Begitu abang. Jadi Bang, ya silakan. Thank you Bang. Ya yang saya tanggapi gini ya. Kalau saya sih orang mau agama apapun itu hak masing-masing ya, hak masing-masing. Tapi kita pun jangan nutup mata Bang begini. Ada yang dari kecil Muslim sampai dia baca Al-Quran bahasa itunya juga jago. Kok akhirnya ya yang abang tadi bilang saya setuju juga itu harus pakai akal. Kok kenapa sampai pindah agama gitu Bang? Itu menurut pandangan Bang Juma gimana tuh? Malas sholat. Kayak Saifuddin Ibrahim. Malas sholat. Terlalu cinta dunia. Sholat pun tidak mendatangkan apa-apa secara materi. Malas dia. Melihat orang Kristen tidak pernah sholat. Ibadahnya cuma sekali seminggu, itu pun datang menghibur di gereja, nyanyi-nyanyi, menghibur diri, bebas makan apa saja. Tapi mereka kaya-kaya. Karena dia cinta dunia, dia tinggalkan imannya menuju kepada Kristen. Tuh, begitu. Bukan karena dia menemukan sebuah kesalahan di dalam Al-Quran, di dalam agama. Enggak. Justru karena dia jauh dari agamanya sehingga dia keluar. Dia jauh dari Quran, dia keluar. Tapi kebalikannya Bang, orang yang mendalami Bible, semakin dia mendalami Bible dengan akal, maka dia akan semakin keluar dari Kristen. Itu bedanya. Kalau di Islam orang semakin mendalami Quran, tidak mungkin dia keluar dari Islam. Mustahil. Bang, betul.
Saya justru bang, karena abang pas tanya agamanya apa ya. Kalau saya sih di dalam Alkitab, kenapa Alkitab itu tidak tertulis agama Katolik ataupun Kristen, itu tapi Bible. Saya coba belajar itu ya, belajar firman itu sejarah penebusan bang. Itu kalau almarhumnya tuh yang buka buku sejarah penebusan tuh pendeta Abraham Pak bang. Ya seperti itu. Saya pas dulu juga ngeliat kan kalau di Indonesia ini kan banyak ajaran-ajaran teologi ya bang. Seperti itu. Nah akhirnya saya dituntun baca semua ya. Nah yang mengeluarkan buku sejarah penebusan sendiri Pak Abraham Pak sih sudah nggak ada. Itu betul-betul murni 100% firman, tidak berbicara uang. Mungkin kalau abang mau tahu pengen baca di yang YouTube ada bang, seperti itu. Jadi betul-betul saya ibaratnya belajar Alkitab itu sampai saya sharing sama teman-teman. Gua belajar ini firman ibaratnya saya mau makan pisang betul-betul dikupasin, mencernanya benar-benar. Nah terus yang satu hal nih bang ya sebentar bang, sedikit lagi. Yang saya lihat ya, saya sih lihat di yang Kristen ya, itu banyak yang tadinya orang sakit ya, misalkan benar-benar tuli dari kecil tahu-tahu mendengar. Itu ada bang, banyak seperti itu. Nah saya artinya sampai hari ini mau agama Hindu, Buddha, ya yang lain-lain belum ya, yang keajaiban disembuhkan oleh Allah, oleh Tuhan. Ya itu enggak, di Kristen itu banyak bang. Itu betul-betul banyak yang lumpuh berdiri ada bang. Seperti itu. Nah tanggapan Bang Juma gimana bang? Iya. Jadi sejatinya kebenaran sebuah agama nggak dilihat ketika ada tokoh-tokoh agama bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kenapa? Karena rumah sakit juga bisa melakukan hal itu. Nggak ada hubungannya dengan hal seperti itu tersekaitan dengan kebenaran agama. Contoh nih bang, ketika Anda mendalami tentang kurban, tentang apa tadi, penebusan. Ini kalau saya tanya abang ini abang akan keteteran. Orang Yahudi, imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada Bani Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak menembus dosa, hendaklah mempersembahkan korban hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Ada nggak dalilnya tentang penebusan di Kristen? Katakanlah kepada orang Kristen, kalau mereka ingin dosa-dosanya ditebus, hendaklah dia mempersembahkan manusia Yesus. Ada? Kan tidak ada. Itu cuma doktrin. Penebusan dengan menggunakan darah manusia Yesus itu doktrin, dogma. Tuhan Elohim tidak pernah memberikan perintah itu. Tuhan hanya mengatakan, katakan kepada Bani Israel, kalau mereka hendak menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan korban. Apa korbannya? Domba, kambing, sapi, lembu. Ada manusia? Nggak ada. Lalu dari mana polanya Kristen nembus dosa pakai darah manusia? Yang konon Tuhannya yang turun ke bumi jadi manusia. Sampai di dalam Yohanes 1:29, hebatnya di situ dikatakan apa? Inilah anak domba Allah yang akan menebus dosa dunia. Ini firman Tuhan? Bukan. Sabda Yesus? Bukan juga. Lalu siapa? Karangan manusia yang belakangan disebut tulisan Yohanes, padahal bukan tulisan murid Yesus itu. Saya bisa buktikan kalau itu bukan murid Yesus yang menulis seperti itu. Jadi Yesus, manusia suci, disetarakan dengan binatang untuk apa? Demi memuaskan doktrin dogma Roma dan Yunani. Gak ada perintah Tuhan, tebuslah dosa-dosamu dengan darah manusia, itu gak ada. Malah di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Di dalam Amsal 6 nomor 16 apa dikatakan di sana? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi menyalib Yesus, membunuh Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi kenapa jadi nebus dosa di Kristen? Siapa yang ngajarkan coba? Ini kalau saya tanya abang nih,
Abang nggak pernah bisa jawab itu. Apakah Tuhan menginginkan menebus dosa manusia dengan darah manusia? Ada dalilnya? Nggak ada. Justru Tuhan melarang bunuh Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, kenapa engkau ingin membunuh aku? Sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu, sehingga kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi orang yang membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Saudara Kristen menerima hadiah dari anak-anak iblis, yaitu salib. Itu fakta, itu real. Orang Yahudi diajarkan Al-Quran surah Al-Hijr ayat Al-Hajj ayat 20 ayat 34. Diperintahkan kepada seluruh kaum nabi terdahulu untuk mempersembahkan kurban hewan. Imamat 1 nomor 2 mempersembahkan hewan, kurban hewan. Datang Kristen mempersembahkan anak orang. Itu ajaran dewa Molok itu, Bang. Ajaran dewa Molok. Makanya ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Kristen berdasarkan Matius 7:22, maaf kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Loh, kami bernubuat pakai namamu loh, bermujizat mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan, pergi, enyah daripadaku. Itu kata Yesus, Bang. Tapi apakah saudara kami Kristen bergeming dengan dalil itu? Tidak. Kenapa? Itulah yang disebut ego beragama. Dalil ada, tapi karena egosentris terhadap keyakinan, maka dalil pun dilahap sama mereka, dibantah oleh mereka. Makanya Yesus, maaf sekali lagi, Yesus ketika penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Matius 7 nomor 6, apa kata Yesus? Jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan barang yang kudus kemudian kepada anjing. Kenapa? Mereka hanya akan menginjak-injaknya. Kalian diberi Torah kan? Ada di kitab kalian, ada Torah, ada perjanjian lama. Apakah kalian praktekkan? Tidak. Kalian injak-injak isinya. Itulah makanya Yesus melarang muridnya kemudian ke bangsa lain, sebab mereka akan menginjak-injak firman Tuhan. Di dalam kitab yang Anda tenteng setiap hari ada tertulis, jangan kau makan babi. Apakah itu berfungsi untuk agama Anda? Tidak. Bunuhlah orang yang tidak bersunat. Apakah Anda perhatikan itu? Enggak. Kuduskanlah hari Sabat. Bunuh yang tidak menjaga kudusan hari Sabat. Apakah Anda perhatikan? Tidak. Buku itu hanya Anda ketek begini setiap Sabtu, setiap Minggu. Tapi ada manfaatnya. Itulah makanya Yesus melarang muridnya jangan ke bangsa lain. Sebab mereka hanya akan menginjak-injak. Jangan kuberikan mutiara itu. Apa mutiara itu? Torah. Barang kudus itu apa? Injil. Jangan kuberikan kepada mereka. Mereka hanya akan menginjak-injaknya. Dan itu yang kami lihat. Makanya Islam datang untuk menyadarkan saudara-saudara kami yang masih mau sadar. Yang masih mau sadar. Tapi yang tidak mau sadar silakan. Tidak ada paksaan. Begitu abangku. Silakan. Oke, thank you Bang responnya. Kalau saya sih gini Bang ya, kebetulan di keluarga besar saya kan keluarga besar ya. Yang Muslim banyak, yang Hindu ada, Buddha banyak. Jadi kalau kami orang-orang yang beragama itu ya bertoleransi. Silakan aja seperti itu. Ya artinya ya kalau acara abang ini sih bagus, tinggal orang yang cara yang mencernanya aja. Seperti itu. Ya yang lebih penting buat saya orang yang beragama apapun harus besar toleransinya Bang. Itu oh sih. iya. Ya, soalnya contoh yang paling gampang perumpamaan gini, kalau orang suka makan durian, yang pas suka enak, yang pas enggak kok kamu makan durian sih kan gitu Bang ya, bener gak ya? Iya sama ya dalam hal agama ini menurut saya masing-masing orang harus bisa mengalami semuanya seperti itu. Ya begitu aja Bang Juma, thank you ya. Baik. Ya sama-sama ya. Sama-sama. Makasih Bang Juan, makasih. Bang, mamaku mau menanya, alumni Islam. Alumni Islam apa? Nah. Halo mami yang cantik. Jangan carut ya, baik-baik ngomongnya. Carut. Nah udah, ayo gas. Halo Ibu. Halo, selamat malam. Dari tadi aku dengar Anda selalu menghujat agama Kristen. Ya, aku mamaku Islam, papaku Kristen.
zaman dulu bisa Islam menikah dengan Kristen. Siap. Ya? Tolong buka wajahnya tuh biar ku tengok dulu. Jangan ditutup. Tengok aku, ku tengok. Jangan Ibu, begini aja Ibu. Apa? Takut? Enggak juga sih. Aku udah tua loh. Enggak, buka dulu biar ya namanya menghargai. Anda beragama, saya Silakan beragama. Ibu mau nanya Bukan. apa gitu. Iya, buka dulu. Kalau kita mau ngomong itu dengan orang tua harus sopan. Enggak, beda. Ini udah lanjut aja. Udah sopan ini saya. Memang kayak gini udah sopan saya. Enggak pakai masker ya. Enggak bisa begitu. Berarti dia ibaratnya enggak apa? Itu udah ngejudge egois. orang, nggak Bukan, boleh gitu, nggak boleh. Kalau kita ingin sesuatu yang benar, tunjukkan kebenarannya. Contohnya inilah saya. Iya, Islam kalau mamaku, ini Bu, papaku Kristen. Oke? Izin Ibu, izin. Ya. Apakah Paulus setelah dia mendoktrin dengan 13 kitab, Ibu tahu wajahnya Paulus? Jadi? Ya, aku tanya Ibu. Ibu kenal Paulus? Itu bukan di masaku. Kalau di masaku, aku pasti tahu wajahnya. Nah, kenapa harus mempersyaratkan wajah sementara Paulus Iyalah. mendikte Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur tanpa Anda kenal Paulus itu siapa? Jadi, biar gimana dirimu itu? tahu. Itu Iya. enggak bisa dimasukkan begitu. Oh, nggak bisa dong. Paulus mendoktrin Anda untuk menyembah Kristus sementara Kristus tidak pernah mengajarkan itu. Siapa Paulus ini, Bu? Apa yang tidak diajarkan Kristus? Nah, contoh misalnya menjadi Kristen. Di mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Jadi, maksudmu di mana Muhammad mengajarkanmu jadi Islam? Coba tanya. Oh, ada dong. Apa? Jelas dikatakan dalam Al-Quran surah As-Saff. Berkatakan bahwa man azlamu mimman iftara 'alal kadhiba wa huwa yudha ilal Islam. Asal dirimu tahu, apa itu? Semua yang dilakukan Muhammad untuk membesarkan agamanya dilalui dengan perperangan, dengan kekasaran, dengan darah. Kebetulan. Aku tahu. Kebetulan. Karena aku diajarkan mamaku. Sekarang Kebetulan, gini, Ibu. kau memang orang Islam, ya. Maaf ya, kalau dirimu memang orang Islam sejati. Dan tadi ku dengar yang selalu menghujat-hujat Kristen. Coba bacakan dulu sedikit Yasin samaku sebelum kita mulai. Bacakan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Coba baca. Udah. Coba baca. Udah, Coba Ibu baca. sudah baca tadi. Kenapa emangnya? Itu makanya jangan sok menghujat. Yasin aja dirimu ndak bisa hafal. Kok menghujat? Jadi suka menghujat. Yasin menghujat itu apa? adalah hatinya Al-Quran. Kenapa Ibu mengatakan saya menghujat? Iya, dari tadi ku dengar dari kemarin anakku terus ribut aja, sakit telingaku dengarnya. Jadi istilahnya maksudnya yang dirimu bilang itu membenarkan Islam asal dirimu tahu ya. Tidak pernah Yesus meminta doa dari umatnya. Sementara Muhammad sampai detik ini setelah kematiannya dia selalu minta doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh umat Islam di dunia mendoakan Muhammad. Kenapa? Karena takut berdosa. Jadi didoakan sama seluruh umatnya. Coba. Sementara Coba, Yesus tidak pernah meminta. Ya maaf ya, ini orang Batak, suaranya gadang. Alias besar. Kata Tolong tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad minta doa. Loh, kok dalilnya? Kan dirimu Ibu sembahyangkan barusan. Dengar, Ibu dirimu sembahyangkan barusan. Dirimu Ibu mengatakan sembahyangkan Nabi Muhammad minta doa. Iyalah. Di mana? Allahumma salli ala Muhammad. Artinya apa? Apa artinya? Coba dulu. Iya, artinya. Coba dirimu bilang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak pernah Yesus meminta doa kepada umatnya. Hanya Muhammad yang minta doa kepada umatnya. Jadi artinya jangan apa sekali-kali. tadi? Artinya tadi apa? Coba bilang kan. Coba bilang samamu. Iya, artinya apa? Kan Ibu memfitnah. Ibu mengatakan Nabi Muhammad minta doa. Ini semua Ibu orang mendengar itu tidak memfitnah, itu kenyataan. Di setiap sembahyang 5 kali sehari semalam umat Islam wajib mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Artinya apa? Jangan di mute, Biarin aja. Jangan di mute. Buka mute-nya, Bu. Mic-nya dibuka. Aduh. Tidak jangan balas yang di bawah. melakukan. Oke.
Astagfirullahaladzim. Kenapa di? Jangan. Bukan dia tahu. Yesus bilang, tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kata Yesus. Dan tidak pernah Muhammad membilang, tidak bisa datang kepada Tuhan kecuali melalui aku. Tidak. Karena dia selalu minta doa. Seluruh umat Islam. Apalagi di Mekah sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu umat Islam memintakan doa Nabi Muhammad. Apa kepada artinya Tuhan. itu, Bu? Sementara tuh kami orang Kristen tidak pernah Yesus kami meminta doa kepada umatnya, malah dia mendoakan umatnya kepada Tuhan. Gantian Bu ya. Apa lagi? Oke, baik. Ibu ngerti artinya Hosana anak Daud? Kenapa? Ketika Yesus masuk ke Yerusalem menggunakan keledai, orang-orang di sana menyambutnya dengan berkata, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Artinya apa itu, Ibu? Kalau menurut dirimu apa? Kupikir pintar Ibu ini. Karena gini, kau ini bisa menjebak anak kecil. Bisa menjebak. Kupikir Ibu ini Makanya pintar. Kenapa? Allahu Karena kau Akbar. agamamu juga masih pici. Jangan Loh, sok-sok ini Ibu- Islam. Kutanya aja, bacakan dulu. Oi, bacakan dulu Yasin. Gak bisa kau menjawabkan. Ternyata nggak Jadi ngerti. jangan berasa hebat. Mau aku ajarin Ibu. Mau aku ajarin aku apa hanya arti minta. Hosana? Kan semua mendengar ini. Aku hanya minta kalau hebat kau bacakan Yasin di depanku sekarang juga. Karena Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Jadi nggak Sekarang usah kau gini, ngomong. Bu. Jadi apapun yang kau omongkan selama ini sampah. Kenapa? Karena kau tidak bisa membuktikan keislamanmu. Aku hanya minta tadi bacakan mau- Yasin kalau hebat kau. Kupikir Selalu tadi menghujat mau ini. agama Kristen. Kau Tolong menghujat kau lagi. bacakan dulu. Tadi Jadi Ibu menghujat. Jangan tukar-tukar yang Ibu lain. yang menghujat, bukan saya yang menghujat kok. Kok bukan saya? yang Kamu menghujat bilang, dari tadi. Islam itu pakai otak. Islam Tadi ku dengar, datang, Nabi Islam Muhammad pakai mengajarkan otak. membunuh. Jadi orang Kristen tidak katanya pakai otak. gitu. Udah lebih Ibu dari- bicara Nah, sendiri. Yang ku tanya sekarang, ku tanya ini kan banyak Ibu nih lagi kayak orang single kau nih. gila bicara Coba sendiri, bacakan Ibu Yasin. ini. Kalau memang hebat kau, bacakan Kayak- Yasin. Kayak Coba, orang gila Ibu tanpa ini. kau Bicara nengok-nengok sendiri. ke Al-Quranmu, bacakan Yasin. Kalau memang kau orang Islam, bacakan Yasin. Ya Allah. Itu tuntutanku. Kok ya Allah. Hosana anak Daud Kasihan itu dia lu. artinya apa? Hosana Bacakan anak Daud Yasin artinya apa? cepatlah. Hosana orang tadi. Islam, orang Hosana Islam tadi apa hebat artinya? yang selalu Hosana. menghujat agama Kristen. Sebentar dulu. Hosana tadi artinya apa? Jadi coba bilang dulu, coba bilang Yasin itu dulu. Itu belum selesai. Nanti ku jawab Hosana itu murah artinya. Itu murah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana kau tengok? Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Dak olah. Awas. Ala siratim mustaqim. Bukan olah. Halo. Mustaqim. Gimana nya? Apanya artinya itu nanti? Kalau berubah itu berubah artinya. Rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Ghafilun. Tolong saya Jadi gantian. tidak semua yang ganti benar sabar, kan? Bu. Sabar. Jadi dengar, jangan Tolong karena Anda dengar dulu. ucapan-ucapan jangan Yesus. karena kau dengung-dengungkan. Sebentar dulu. Gantian. Sebentar dulu. Gantian, Ibu. Dengar dulu. Iya, sebentar dulu. Gantian dong. Sebentar dulu. Loh, gimana sih orang ini? Ibu sudah tua tapi tidak ada rasa bijak, gak ada arif. Katanya ngajaran kasih, kok kayak penjajah. Kau dengarkan Ingat, dulu. Bu. Ingat. Dengarkan dulu. Anda Karena mengatakan semua tadi jawaban Islam. Anda tadi mengatakan Islam itu datang, Nabi Muhammad mengajarkan membunuh. Ingat, Kristen muncul di tanah Batak, Katolik muncul di sana di tanah Batak. Dari penjajah asal Ibu tahu. Kristen masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Penjajahan, pembunuhan sampai ada Kristen di Indonesia ini. Paham? Islam ada di Indonesia bukan karena menjajah. Tapi Katolik Kristen masuk di Indonesia melalui penjajahan.
Jadi Jangan itu agama yang kau penjajahan, agama penjajah, agama yang haus darah itu agama Anda. Agama Anda menyebar ke seluruh penjuru bumi salah. dengan cara Muhammad menjajah. memperluas agamanya karena apa? Kristen Karena masuk ke peperangan. Indonesia. Di Indonesia ini bukti. Di Indonesia bukti. Nusantara ini bukti. Ibu nggak bisa dibiarkan. Kalian ternyata ibu ini penghujat. Ternyata ibu ini penghujat. Ibu ini penista. Ternyata ibu ini penista, penghujat. Kupikir tadinya orang berilmu. Kupikir orang bijak. Ternyata orang tak ada ilmu. Pantasan ibu jadi Kristen. Ternyata wataknya seperti penjajah, karakter penjajah ibu ini. Memang muka kotak. Muka kotak rata-rata begitu, muka kotak. Menghujat, menista, memfitnah. Dikatakan Nabi Muhammad sembarangan. Agama Anda sadar nggak kenapa Katolik masuk ke Indonesia? Kenapa Kristen masuk ke Indonesia? Masuk ke Indonesia agama Anda itu melalui penjajah. Penjajah yang mengantar agama Anda masuk ke Nusantara. Penjajah meninggalkan gereja di Nusantara. Cenderamata gereja itu ada dari penjajah. Bible itu dari penjajah. Asal ibu tahu, peninggalan gereja-gereja di mana-mana. Asal agama peninggalan penjajah. Penjajah meninggalkan gereja. Penjajah meninggalkan Bible. Penjajah meninggalkan Bible di Indonesia ini. Penjajah meninggalkan gereja di Indonesia ini. Ibu tidak bisa tutup mata dengan itu. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Tidak bisa Anda sembunyi dari sana. Ketika Anda mengatakan Yesus dengan Islam, Nabi Muhammad dengan Yesus, harusnya Anda malu. Anda membandingkan Tuhan dengan manusia Nabi Muhammad. Tuhan Anda Yesus, Anda bandingkan dengan Nabi yang adalah manusia. Harusnya malu. Harusnya Anda malu. Nabiku, Nabi Muhammad manusia. Yesus Tuhan, Anda bandingkan. Anda mengatakan Yesus tidak pernah didoakan. Ibu, tadi kupikir ibu itu bijak. Kupikir arif. Wih, ternyata mulutnya seperti gorila. Bikin malu anak ibu sendiri. Anak ibu baik loh. Lembut hatinya. Jangan-jangan dia anak tetangga ibu. Jangan-jangan dia bukan anak kandung ibu. Aduh, parah ibu tadi, parah. Penghujat ternyata. Pantasan dia oten. Ternyata dia penista. Halo, semangat malam. Halo Bang. Bang Juma. Halo juga. Boleh pinjam 100 gak Bang? Halo nenekmu. Halo. Silakan. Tenangkan hati dulu Bang Juma, tenangkan hati dulu ya. Iya, silakan. Saya tenang. Iya. Hadapi orang Kristen saya udah puluhan tahun dengan penghujat. Oh, enggak. Silakan. Aku yang hari itu Bang, yang pernah masuk dulu ke rumah Bang yang siap. Masih ingat Bang Juma? Dari Katolik Protestan Bang. Silakan. Ya, tadi saya lihat tegang kali Bang Juma itu, makanya saya masuk dulu kan, biar tegang. Iya. Silakan Bang. Saya biasa Bang, udah biasa menghadapi oten-oten longor kayak begitu. Oknum tapi ya, oknum, enggak semuanya. Enggak semua oten itu begitu. Iya, sama juga Bang, kan enggak semua juga itu Bang. Ya tadi aku kaget aja, anaknya santun, anaknya baik kok tiba-tiba ibunya kayak gitu. Kayak mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3 mulutnya. Mau pamer dia kalau dia bisa mengaji. Burung beo saya juga bisa baca Yasin. Kalau kita lawan perempuan gitu lawan gimana? Namanya perempuan ya kan. Tadi anaknya yang minta dengan hormat ibunya mau bicara. Tapi ternyata ibunya
bukan mencerminkan seorang orang baik. Kalau dibilang istilah kita orang Batak polisi polisi toba, istri payah dilawan, nggak bisa kita menang kan? Iya. Susah dia bang. Jangan menang. Seri pun susah bang, seri. Iya. Seri aja susah, apalagi menang. Bisa. Oke. Aku bang Juma yang kemarin itu bang Juma yang Mas itu yang saya bilang keluarga saya kan yang jarang ke rumah gitu bang, yang jarang ke rumah karena saya Kristen gitu. Oh siap. Iya. Jadi ini apa bukti OOTN murid Yesus ini bang? Tapi aku kalau masuk sama Roma bang, saya nggak sanggup saya bang kalau mengenai firman Tuhan bang ya, Alkitab Al-Quran nggak sanggup saya. Saya cuma sering-sering aja bang, sering-sering kan. Iya. Jadi gini bang kan, keluarga pun kan bang baik juga Muslim bang. Saya pun sebetulnya dari Muslimnya aku bang Juma. Oh siap. Dari Muslim saya kan. Jadi iya. Saya dari Muslim. Saya Kristen. Halo Juma Pilat. Iya gimana bang? Jadi Mana ini kita? karena kan gini Sahabat keluarga saya kan banyak bang Muslim. Siap. Jadi mas saya masuk Kristen gara-gara Ini kameranya. Jadi iya. Karena bukan dari ini kan bang, cuma bukan dari kurang dari dalil, bukan dari firman Tuhan. Saya kurang ngerti ke situ bang Juma kan. Iya. Jadi karena saya lihatnya bang sehari-hari di Indonesia dulu bang, kita bicara bang ya, jangan dulu ke luar negeri ya. Karena di luar negeri pun banyak juga bawa senjata non Muslim kan, ditembak apa gitu masjid bang kan gitu. Betul. Jadi ya kalau saya lihat bang, karena saya belajar juga kan, kalau saya lihat agama sebelah saya dulu kan bang, jangan saya bilang lah agama abang kan gitu. Siap. Karena ya saya lihat mereka bang, kenapa bang dulu bang asal ada gitu kan, pernah sering memang saya lihat bang asal ada ribut demon membawa nama Allah Akbar gitu bang, kenapa gitu bang Juma? Saya dulu mau nanya gitu bang. Iya. Cek, abang boleh izin? Iya, ini kenapa Ustaz? Ada adik nih, saya open cam ya. Boleh. Kalian di mana ini? Kok ngotot kali 3 kali nih? Enggak, bentar. Apa itu? Ulang tahun itu bang Juma, ulang tahun. Yang Mila sama. Panjang umur. Selalu. Bertambah 1 tahun, putri kamu, bahagialah kamu. Aku beri, bukan jangan janji, bukan seikat bunga atau puisi, bukan kalung hati. Ini anak-anak ini ngapain lah mereka ini? Kacau. Ya mungkin lagi menyenangkan hati gitu ya.